Yo, hello guys, ketemu lagi di channel kita Kuping Riman Channel. Hari ini kita berkesempatan untuk mereview lagi sebagai review lanjutan demo unit dari KKI. Kali ini kita bakal nge-review IM dari 7Hz, produsen baru juga di dunia audio. Ini dia dua produknya, yang ini adalah i77 Pro, yang ini adalah i77. Apa aja bedanya, gimana suaranya, dan apa aja yang ditawarkan oleh IM ini? So let's check this out. 7Hz mengeluarkan dua IM. Yang pertama i77 seri biasa yang dikeluarkan di harga 119 USD atau sekitar 1.300.000-an. Dan untuk yang seri Pro, i77 Pro dibanderol di harga 139 USD atau sekitar 1,7-an lah ya. Karena ini demo unit, barang yang saya dapatkan hanya sebatas beberapa aksesori aja. Yang terutama yang pertama kita dapat IM-nya yang seperti ini. Dan yang kedua adalah kabel. Kabelnya seperti ini. Dan ear tips bawaan serta case. Oke, sedikit saya bahas mulai dari IM-nya. IM-nya ini bagus banget. Dia memiliki sesuatu yang cukup inovatif sih, dimana dia menggunakan treatment BA untuk dynamic driver. Bisa kita bayangkan biasanya IM BA yang pakai resin gitu ya, tapi ini IM DD dia pakai resin full. Jadi nggak ada kopong-kopongnya sama sekali, dimana dia menggunakan bagian dalamnya terdapat sebuah sound chamber dari metal. Tempat DD itu diposisikan sedemikian rupa sehingga dia tetap mampu menggerakkan udara di dalam sound chamber tersebut. Ini sebuah inovasi yang bagus ya, terutama di desain DD yang kita tahu ya, desain DD itu jarang banget yang pakai resin. Dan untuk kabelnya sendiri menggunakan sleeving yang cukup elegan dengan warna hitam. Kabelnya lentur banget. Dia punya konektor MMCX. Dan selanjutnya ear tips. Ear tipsnya sendiri secara bawaannya saya kurang tahu, tapi di sini ada sedikit perbedaan antara Pro dan yang biasa. Kalau kita yang lihat sekilas, memang perbedaan terlihat dari warnanya, tapi dari bahan sepertinya juga sedikit berbeda, di mana yang biasa dia lebih rubbery gitu ya, punya feel lebih rubbery, lebih kenyal-kenyal gitu, sedangkan yang Pro dia agak seperti silikon gitu ya. Oke, that's all dari beberapa perbedaannya. Sekarang kita bakal bahas lebih dalam IM-nya, baik dari fisik ataupun dari speknya. Yang pertama, IM-nya ini memang dia dari resin, punya lekukan yang lebih sedikit tajam di bagian pengunci di telinganya. Dia punya bentuk agak menonjol juga di bagian belakang di bawah nozzle. Ini agak menonjol dan saya sendiri kurang tahu ya, mungkin karena posisi sound chamber-nya ini cukup besar. Jadi memposisikan sound chamber ini cukup tricky, sehingga dia harus memiliki tonjolan di bagian belakang di bawah nozzle itu sendiri. Dan untuk spek lebih lanjut, drivernya menggunakan dynamic driver 32 ohm dengan ukuran 10,2 mm. Keduanya sama baik di seri 77 biasa, i77 biasa, dan i77 Pro, semuanya menggunakan spek tersebut dengan range frekuensi dari 10 Hz hingga 20.000 kHz. Dan selanjutnya adalah sensitivitasnya. Dia bermain di range sekitar 118 dB, cukup sensitif. Sekarang kita mulai bahas impresi suaranya antara i77 biasa dan i77 Pro. Apa sih bedanya gitu ya? Dengan rentang harga yang nggak jauh beda-beda banget. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa saya di sini menggunakan Bluetooth receiver Sunlink UB2 sebagai source-nya. Untuk filenya sendiri saya menggunakan beberapa file FLAC dan juga YouTube serta musik streamer seperti Spotify gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai bahas dari sektor low. Dengan perbedaan harga cuma beberapa
USD. Saya merasakan keduanya ini punya suara yang beda banget ya. Yang pertama gini, kalau dari sektor low itu sendiri, i77 punya basic bass yang besar suaranya. Dia punya bass yang besar di antara IM-IM di di rentang harga segitulah ya. Dia punya karakter bass head. Tapi i77 Pro yang satu ini dia punya karakter bass yang lebih besar lagi, lebih menonjol lagi intensitasnya. Nah, bedanya di mana sih? Oke, ini tadi secara intensitas i77 Pro unggul, tapi ternyata di segi intensitas dan segi kualitas memang i77 Pro jauh lebih superior dari i77 biasa. Bisa saya bilang kayak gini, bass i77 biasa itu kayak kurang bertekstur, sedangkan yang Pro ini dia lebih intensitasnya selain besar, teksturnya juga lebih bagus, rumble-nya juga lebih bagus. Jadi semua frekuensi bass mulai dari yang paling bawah hingga upper bass-nya itu ketangkap dan representasikan dengan baik banget. Itu bener-bener something banget di i77 Pro, dan ini memang menjadi ciri khas seri i77 ya, dimana karakter IM-nya itu rata-rata bass head. Oke, lanjut ke impresi selanjutnya, mid. Lagi-lagi i77 Pro jauh lebih unggul dari i77 biasa. Dalam artian begini, dia i77 Pro dan i77 biasa ini memiliki karakter yang berbeda banget. i77 biasa dia memiliki soundscape yang agak kering di midnya. Midnya jadi kurang body dan agak kerasa kurus. Tapi i77 Pro tampil lebih lebih berbody, lebih bagus di bagian lower hingga upper midnya, sehingga meninggalkan i77 biasa cukup jauh. Dan untuk sektor yang terakhir di high-nya, lagi-lagi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana i77 biasa itu jauh lebih laid back daripada i77 Pro. Selain dari presentasi itu tadi, intensitas di beberapa frekuensi, misalnya di lower frekuensi treble atau di presence-nya i77 itu kurang define gitu aja sih, kayak kurang kurang jelas teksturnya. Sedangkan di seri Pro, selain teksturnya jelas, dia juga punya sesuatu yang yang lain, dimana teksturnya juga jauh lebih bagus dari i77 biasa. Dan di sektor upper high frequency atau brilliance-nya, i77 biasa ini ketinggalan jauh, dimana i77 Pro tampil jauh lebih extend gini ya. Lanjut ke sektor soundstage dan juga sparasi. Terdapat perbedaan yang lagi-lagi cukup signifikan di sini, di mana i77 biasa itu V-shape, dan V-shape-nya itu kayak heavy V-shape banget. Vokalnya tuh mundur banget dibandingkan dengan treble dan juga bass-nya. Sedangkan i77 Pro untuk stagingnya dia lebih lebih bersahabat, di mana penampilan V-shape-nya itu nggak terlalu tajam banget, detail vokal itu masih terasa oke banget, sehingga kalian nggak akan kesulitan untuk mendengarkan detail-detail di mid-nya. Memang keduanya sama-sama V-shape sih, tapi saya rasa saya lebih suka yang i77 Pro tentunya ya. Untuk sparasi, lagi-lagi i77 Pro lebih superior. Di sini sparasinya jelas banget, bahkan terkesan bahwa i77 Pro itu jauh meruang atau memiliki placement instrumen yang jauh lebih jelas. Antara i77 Pro dan i77 ini banyak sekali memang sektor yang berbeda. Mungkin ini beda tuning, beda driver, saya kurang tahu, tapi emang i77 Pro ini memiliki something di harganya. Setelah kita tadi bahas soundscape 2 IM ini, kita bakal bahas plus minusnya. Ini saya bahas secara umum ya. Yang pertama, untuk keduanya, poin plus dari desain yang itu fill-in resin di IM Dynamic Driver. Desainnya ini
menurut saya cukup cukup inovatif dan memiliki tingkat kesulitan tertentu ya di atas IM rata-rata, dimana IM full resin biasanya ya kita tahu dari BA lah ya. Ini cakep banget juga dimana kita bisa custom faceplate. Dia menawarkan berbagai macam custom faceplate mulai dari motif seperti checkboard, motif seperti marble kayak gitu, atau motif-motif kayu. Ini justru membuat kita semakin semangat karena IM-nya bisa di custom, warnanya bisa dipersonalisasi. Dan finishingnya memang saya bilang bagus banget. Saya melihat keduanya ini finishingnya tidak ada cacat ataupun keanehan dalam finishingnya, dimana finishingnya sangat halus. Bahkan bubble atau gelembung-gelembung di IM resin yang beberapa kali saya temui di beberapa IM ini nggak saya temui di sini. Jadi memang untuk harganya finishingnya termasuk top notch. Dan ini preferensi saya pribadi, di mana yang seri Pro terutama, dia menurut saya adalah IM bass head dengan bass yang akan sulit kalian temui di harga 2 jutaan. Jarang banget IM bass head yang bisa menampilkan bass sebagus ini. Jadi kalau kalian bass head, kalian wajib coba i77 Pro ini. Untuk minusnya, ini saya rasa saya merasa kurang puas dengan ini ya, seri i77 biasa, dimana untuk harganya tadi yang saya bilang 119 USD, performa yang ditampilkan cukup underrated underperformance sih sebenarnya, underperformance, dan mungkin banyak sekali yang perlu diimprove, terutama di bagian mid sama high-nya. Dan low-nya sendiri saya rasa juga kurang define gimana sih, kurang clean gitu aja ya. Dan yang selanjutnya adalah secara umum di keduanya ini, karena tadi saya sempat singgung dia menggunakan chamber yang cukup besar di bagian dalam, ini akan mempengaruhi struktur IM pada umumnya, sehingga kalian bisa lihat ada tonjolan yang cukup besar di sini di bagian bawah nozzle di belakang IM. Ini kalau di kalian mungkin ada yang kurang fit, ada rasa menonjol di telinga sehingga mempengaruhi fitting. Ya itu aja sih menurut saya perbandingan keduanya dari plus minusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi gini, kesimpulannya apa? Kalau kalian cari IM bass head di harga 2 jutaan, saya rekomendasikan untuk ngambil i77 Pro. Karena tadi bassnya cukup bagus banget. Dan juga untuk misal seri kedua ini, saya saranin juga langsung ke i77 Pro aja sih, daripada i77 biasa. Tapi kembali lagi ya, mungkin kalian yang berkesempatan nyoba demonya bisa kalian coba sendiri lebih cocok yang mana, atau mungkin kalian kurang cocok dengan opini saya di video ini, kalian bisa share di video ini tentunya. Oke.